Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Winanda Amelia SPD MPDP dan Ibu Rusmaria MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Adila Zikra Vanessa dengan NIM 21004040. Yang kedua Adelia Hernaf Januasa dengan NIM 21004039. Yang ketiga yaitu Suci Rahmawati dengan NIM 21004033 dan saya sendiri Yunita Lasri dengan NIM 21004036. Yang kami beri judul Landasan Pendidikan. Landasan pendidikan secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individual atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan baik makro maupun mikro, dan juga berupa kegiatan-kegiatan pendidikan seperti bimbingan, pengajaran, atau latihan. Dapat kita simpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu landasan religius. Menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulo menjelaskan, landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam praktek pendidikan atau studi pendidikan. Seorang yang memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Sedangkan menurut Uus Rusawandi tahun 2009 menjelaskan bahwa agama tidak bisa berhenti pada tahap informatif atau pengetahuan, tapi juga harus bersifat aplikatif. Kepentingan pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun tidak merupakan nilai-nilai ketuhanan, individual dan sosial dan tingkah laku kesehariannya. Apalagi pendidikan agama dilaksanakan pada semua jenjang dan jenis pendidikan menjadi satu kewajiban dan keharusan. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Landasan sosiologi pendidikan juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Kajian sosiologi sangat esensial karena merupakan syarat untuk memahami sistem pendidikan dengan keseluruhan hidup masyarakat. Kesatuan wilayah, adat istiadat, rasa identitas, loyalitas pada kelompok merupakan awal dan rasa bangga dalam masyarakat tertentu, yang semuanya itu merupakan landasan bagi pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa atau suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat terwujud melalui 1. Ideal seperti ide, gagasan, dan nilai. Kedua, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, fisik yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan dalam bentuk tersebut harus dilestarikan atau dikembangkan melalui pendidikan
baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Adapun perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan adalah 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Pendidikan menurut Undang-Undang 1945, 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Dengan adanya psikologi memberikan wawasan bagaimana memahami perilaku individu dalam proses pendidikan dan bagaimana membantu individu agar dapat berkembang secara optimal serta mengatasi permasalahan yang timbul dalam diri individu atau siswa, terutama masalah belajar yang dalam hal ini adalah masalah dari segi pemahaman dan keterbatasan pembelajaran yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah esensialisme, perennialisme, pragmatisme, dan progresivisme. Yang keempat, rekonstruksionisme, yaitu penerapan landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis itu terbagi dari filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan esensialisme, dan filsafat pendidikan perennialisme. Contoh penerapan pada pendidikan progresivisme yaitu dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan salah satu metode rekreasi ke museum sejarah, dan dengan begitu diharapkan siswa tersebut dapat menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan dapat membangun pengetahuan mereka. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan esensialisme. Contoh penerapannya membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikannya mencangkup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia seperti penerapan kurikulum yang sesuai. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan perennialisme, di mana teori dasar dalam pembelajaran menurut perennialisme adalah mental disiplin. Sebagai teori dasar penganut perennialisme sependapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir atau mental disiplin adalah salah satu kewajiban dari belajar atau keutamaan dalam proses belajar, yang penerapannya pada pembelajaran disiplin dalam pendidikan. Landasan sosiologi. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Untuk contoh penerapannya adalah diadakannya kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, dan pelaksanaan piket kelas dalam bentuk kelompok
yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama kepada siswa. Landasan kultural. Landasan kultural mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dan dapat dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Untuk contoh penerapannya adalah pembelajaran pendidikan Pancasila. Landasan psikologi. Landasan psikologis dalam penerapan landasan pendidikan sangatlah penting, dikarenakan dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan kependidikan. Untuk contoh penerapannya adalah adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa. Lalu, kebijakan untuk mengumumkan juara di sekolah setelah ujian kenaikan kelas sebagai penghargaan kepada siswa berprestasi dan juga motivasi untuk siswa lainnya. Dan yang terakhir, pemberian beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi. Landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisiknas Pasal 6 yang berbunyi, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan yang kedua, Pasal 34 yang berbunyi, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar yang menjadi dasar penerimaan siswa baru di sekolah dasar. Untuk contoh penerapannya adalah pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai, keputusan kenaikan kelas yang dilakukan 1 tahun sekali, dan penerapan undang-undang guru dan dosen. Dan yang terakhir adalah landasan religius. Manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu jasmani, rohani, dan akal. Ketiga komponen tersebut akhirnya akan kembali untuk mempertanggungjawabkan kinerja dari ketiga komponen tersebut. Manusia diutus ke dunia sebagai khalifah. Agar manusia mampu menjadi khalifah yang baik, maka manusia memerlukan pendidikan. Landasan pendidikan religi berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk contoh penerapannya adalah pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa, dan kegiatan infak dan zakat mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individual atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Adapun landasan pendidikan antara lain landasan religius, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan hukum, landasan psikologis, dan landasan filosofis. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.